Hai semuanya, kembali lagi bersama saya, Dr. Sinta. Dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang sering banget jadi perdebatan pasangan. Kapan waktu yang terbaik untuk berhubungan? Ada yang bilang pagi itu terbaik, ada juga yang bilang malam lebih romantis. Tapi sebenarnya mana yang benar menurut ilmu kedokteran? Nah, hari ini kita bongkar satu persatu, bukan berdasarkan mitos, tapi berdasarkan data hormon, psikologi, dan kebugaran tubuh. Segmen pertama, waktu terbaik berdasarkan kondisi psikologis. Banyak orang lupa, waktu terbaik untuk berhubungan juga sangat tergantung pada kondisi emosional masing-masing. Kalau kamu sedang banyak tekanan, cemas, atau sedih, tubuh otomatis menurunkan gairah karena otak memprioritaskan survival mode, bukan kesenangan. Nah, penelitian menunjukkan hormon stres seperti kortisol dapat menekan produksi testosteron dan estrogen loh. Jadi, sebelum mencari waktu yang terbaik, pastikan dulu mental kamu sedang tenang. Karena hubungan yang dilakukan dalam keadaan stres justru bisa menurunkan kualitas kedekatan dan kepuasan. Segmen kedua, ritme sirkadian dan hormon tubuh. Badan manusia punya ritme sirkadian, jam biologis alami yang mengatur energi, suhu tubuh, dan kadar hormon. Bagi pria, hormon testosteron mencapai puncaknya di pagi hari, sekitar pukul 6 sampai 9. Ini meningkatkan gairah, energi, dan performa. Sedangkan wanita punya pola berbeda. Gairahnya sering meningkat di malam hari, ketika tubuh mulai rileks dan kadar stres menurun. Makanya, kalau kamu pernah merasa pasanganmu semangat di waktu berbeda, itu bukan aneh, itu biologi. Segmen ketiga, pengaruh pikiran dan emosi. Selain hormon, ada faktor pikiran dan emosi. Banyak orang tidak sadar, tapi stres adalah salah satu penyebab utama menurunkan gairah. Ketika otak masih sibuk memikirkan pekerjaan, anak, atau masalah finansial, gairah otomatis menurun. Jadi, hubungan yang dilakukan dengan pikiran yang tenang justru akan jauh lebih berkualitas. Artinya, waktu terbaik bukan hanya tentang pagi atau malam, tapi kapan kamu bisa benar-benar hadir secara mental dan emosional. Segmen keempat, keuntungan berhubungan di pagi hari. Sekarang kita bahas pagi hari dulu. Selain hormon testosteron yang tinggi, tubuh juga baru saja beristirahat. Otot dan jantung dalam kondisi optimal, sirkulasi darah lancar. Efeknya, setelah berhubungan di pagi hari, tubuh melepaskan endorfin dan dopamin, hormon kebahagiaan yang membuat mood jadi luar biasa baik sepanjang hari. Beberapa studi bahkan menyebut hubungan pagi hari bisa menurunkan tekanan darah dan memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Segmen kelima, keuntungan berhubungan di malam hari. Kalau malam hari, suasananya berbeda. Cahaya redup, tubuh mulai tenang, dan produksi melatonin meningkat. Setelah berhubungan, hormon oksitosin dan prolaktin naik. Keduanya membantu tidur lebih nyenyak dan memperkuat kedekatan emosional antar pasangan. Secara psikologis, malam hari sering dianggap momen paling intim karena aktivitas harian sudah selesai dan pikiran lebih fokus pada pasangan. Segmen keenam, dari sisi hubungan dan keharmonisan rumah tangga. Dari sisi keharmonisan rumah tangga, waktu bukan faktor tunggal. Yang jauh lebih penting adalah komunikasi. Apakah pasangan saling terbuka membicarakan kebutuhan dan kenyamanan? Ada pasangan yang justru merasa lebih cocok sore hari. Ada yang nyaman siang, jadi tidak perlu mengikuti standar tertentu. Kuncinya adalah komunikasi dan keselarasan ritme tubuh masing-masing. Segmen ketujuh, faktor usia dan kondisi tubuh. Seiring bertambahnya usia, kadar testosteron pada pria dan estrogen pada wanita menurun. Tapi bukan berarti gairah hilang, hanya ritmenya berubah. Misalnya, pria usia 40-an sering berasa lebih nyaman di malam hari karena metabolisme sudah lebih lambat. Sedangkan wanita di usia itu justru stabil sepanjang hari. Maka dari itu, penting untuk memahami tubuh sendiri,
bukan membandingkan dengan masa muda. Segmen ke-8, aktivitas fisik dan nutrisi. Aktivitas fisik seperti olahraga rutin, tidur cukup, dan pola makan sehat berpengaruh besar pada gairah dan stamina. Kalau kamu sering lelah karena kurang tidur atau makan tidak teratur, maka baik pagi maupun malam tidak akan terasa maksimal. Beberapa makanan seperti alpukat, coklat hitam, dan kacang almond juga mendukung hormon seks alami karena mengandung zinc dan asam lemak sehat. Jadi, bukan soal waktu, tapi kesiapan tubuh secara keseluruhan. Segmen ke-9, fakta ilmiah versus mitos umum. Ada yang bilang kalau pagi bisa bikin kuat seharian, atau malam bikin cepet lelah. Itu sebenarnya terlalu disederhanakan. Faktanya, semua tergantung durasi tidur, stres, dan kebugaran. Hubungan tidak membuat lemas kalau tubuh dalam kondisi fit. Justru bisa menambah energi karena aliran darah meningkat dan oksigen tersalurkan dengan baik. Segmen terakhir, pesan penutup. Jadi, kalau kita bicara soal waktu terbaik untuk berhubungan, sebenarnya tidak ada satu jam sakral yang berlaku untuk semua orang. Tubuh kita itu unik, punya ritme biologis dan kebutuhan yang berbeda-beda. Yang paling penting adalah hubungan dilakukan dengan kesadaran, kenyamanan, dan komunikasi yang baik. Kalau pagi membuat tubuh terasa segar dan penuh energi, silakan. Kalau malam terasa lebih intim dan menenangkan, juga tidak masalah. Tubuh akan memberi sinyal kapan ia siap, dan itu jauh lebih penting dibanding hanya mengikuti mitos atau omongan orang lain. Ingat, yang membuat hubungan itu sehat bukan hanya waktunya, tapi perasaan dan keseimbangan di dalamnya. Jaga kesehatan, jaga kualitas istirahat, dan jaga juga koneksi dengan pasangan. Karena pada akhirnya, hubungan yang sehat adalah yang membuat kamu dan pasangan sama-sama bahagia, bukan kelelahan.